Bapak dan Ibu semua, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Kamis 13 April 2023. Seperti biasa kita akan memulai dengan melihat daripada penutupan indeks global kemarin. Kalau kita lihat daripada penutupan kemarin, bursa Asia sebagian besar kompak mengalami pelemahan. Untuk DCI, STI, dan Hang Seng juga mengalami pelemahan di minus 0,18%, minus 0,36%, dan minus 0,46%. Sedangkan untuk Nikkei mengalami penguatan sendiri di plus 0,57%. Untuk FTSE dan DAX tompak mengalami penguatan, di mana dia mengalami penguatan sebanyak 0,5% dan plus 0,31%. Dan untuk bursa Amerika Serikat cenderung mengalami pelemahan yang cukup kompak ya di ketiga indeksnya untuk DJIA, S&P 500, dan Nasdaq di minus 0,11%, minus 0,41%, dan minus 0,85%. Yang mungkin dipengaruhi daripada hasil dari The Fed Minutes kemarin. Lalu kita juga akan bahas daripada komoditas. Komoditas cenderung kebanyakan mengalami penguatan, kecuali untuk CPO atau minyak kelapa sawit. Penguatannya sendiri cukup lumayan dari kisaran 1-2% untuk Brent atau minyak minyak mentah mengalami penguatan di plus 2,41% dan juga untuk emas di plus 0,34%, batu bara di plus 0,23%, timah plus 1,22%, dan koper plus 0,7%. Penguatan ini tidak lepas daripada mungkin dari hasil Fed Minutes yang menyebabkan terjadinya pelemahan dari dolar itu sendiri. Kemudian juga melihat daripada ISG, walaupun ditutup dalam zona negatif, negatif tipis, sekitar minus 0,18%, ternyata masih mencatatkan net foreign buy sebanyak 1,6 triliun, menambahkan daripada kumulatif year to date-nya yang sudah tercatatkan net foreign buy menjadi 6,94 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy-nya didominasi oleh perbankan, ada BBRI, BCA, ASI, Telkom, dan BBNI. Nah, top 5 net foreign sale-nya sendiri kita melihat ada ADRO, NCKL, Gudang Garam, UNTR, dan Pegas. Top 5 net foreign buy bisa dilihat mungkin kalau ada sebagai salah satu watchlist saham yang akumulasi asing dan mungkin bergerak dalam trend bullish atau sesuai dengan trading plan Bapak dan Ibu. Dan melihat daripada pelemahan yang terjadi, kemarin kemungkinan masih ada potensi daripada ISG untuk melanjutkan pelemahannya dengan bergerakan ke sekitar yang support resisten di level 6735 sampai 6900. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan kabar dari Bursa Amerika Serikat sendiri, kita melihat bahwa kebanyakan dari ketiga indeks mengalami pelemahan tipis di minus 0, sekian persen, di bawah 1%. Kemudian dilanjutkan dengan obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang juga mengalami pelemahan. Kemudian kemarin juga keluar data inflasi daripada Amerika Serikat itu sendiri, bahwa hasil dari CPI atau Consumer Price Index pada bulan Maret itu kenaikan secara month on month-nya itu menjadi 0,1% dan secara year on year-nya menjadi plus 5,0%. Ini bahkan cenderung lebih rendah dari yang tadi di bulan Februari di 0,4% secara month on month, yang di mana ini beda 0,3%-an. Kemudian secara year on year-nya juga turun ya, dari plus 6% sekarang jadi plus 5%-an. Kemudian juga ini bahkan lebih baik sedikit daripada hasil forecast dari ekonomis yang di sekitar 0,2%, yang dimana hasilnya tadi 0,1% secara month on month ya. Kemudian untuk core inflation-nya tapi mengalami kenaikan 0,4% secara month on month, dan hasil ini sebenarnya inline dengan hasil daripada ekonomis, bukan tidak seperti yang data inflation growth tadi yang mengalami cenderung pelemahan dan bahkan lebih baik daripada forecast analis. Lalu daripada hasil Fed Minutes atau pertemuan daripada official The Fed, itu kita melihat bahwa belum adanya keputusan terkait dengan kenaikan suku bunga itu sendiri. Lalu
Kemudian juga kejatuhan daripada kalau kita lihat beberapa bank yang mengalami masalah liquid, bahkan masalah solvency, itu mungkin ke depannya jika terjadi deretan hal seperti itu, bisa menyebabkan terjadinya ekonomi dalam keadaan resesi pada tahun ini. Kemudian kalau kita lihat juga inflasi sekarang masih di atas daripada target the Fed yang di sekitar 2%, jauh jauh di atas dan masih dalam zona yang tinggi. Dan diikuti juga dengan kalau kita lihat labor market-nya juga masih ketat ya, nggak gitu bertumbuh seperti ekonomi yang bagus seperti terdahulu. Dan oleh sebab itu, ke depannya mungkin akan dilakukan penambahan kebijakan baik secara moneter oleh The Fed. Lalu untuk berita korporasi, seperti biasa ada 3. Pertama ada SIKO, PT Sigma Energi Kompresindo Tbk, yang di mana ia mencatatkan laba bersih sebanyak 11,3 miliar pada tahun 2022. Kemudian ada Keju ya, PT Mulia Bogaraya Tbk, yang berencana membagikan dividen sebanyak 95,9% daripada laba bersih tahun 2022 atau senilai dengan 117 miliar rupiah. Kemudian ada Temas, PT Temas Tbk, yang berencana juga untuk membagikan dividen dari hasil laba bersih tahun 2022, yang dimana membagikan dividennya sebanyak kurang lebih 132,28 rupiah per lembar sahamnya, atau setara dengan 756 miliar rupiah. Baik, untuk kita lanjutkan dengan rekomendasi teknikal, yang ini merupakan lebih ke arah swing, di mana kalau kita lihat saham BMRI kembali lagi bergerak di atas daripada eksponensial average-nya yang diakhiri dengan garis warna biru, menunjukkan bahwa masih adanya peluang dia mengalami penguatan lebih lanjut. Peluang penguatan ini mungkin bisa dilanjutkan sampai ke 5.300 ataupun 5.400 dengan memperhatikan area stop loss ataupun area cut loss di level Rp5.000. Lalu lanjutkan dengan saham MASPI yang kalau kita lihat pergerakannya juga cenderung bergerak dalam tren bullish, penembusan pada area resisten terdekat menunjukkan adanya dengan candle yang kalau kita lihat pembentukan candle Marubozu mengindikasikan adanya peluang dia melanjutkan penguatannya ke level 137 ataupun level 148 dengan memperhatikan area stop loss ataupun area cut loss di Rp103. Trading buy yang bisa dipertimbangkan di level Rp120. Dan ada DSMG yang juga mengalami pemantulan pada area garis warna kuning dan merah, mengindikasikan juga adanya peluang dengan tren yang kalau kita lihat sendiri bergerak dalam tren bullish baik jangka pendek maupun jangka menengahnya. Ada peluang untuk melalui penguatan ke level 745 ataupun Rp765 dengan memperhatikan area stop loss di level Rp665. Trading buy yang bisa diperhatikan di level Rp705. Kemudian kita lanjutkan juga dengan yang selanjutnya, di mana ini saham ASI yang pernah direkomendasikan pada level 5975 pada 11 April 2023, itu telah mencapai area sell on strength kedua ataupun area target keduanya. Jadi ini bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak. Kemudian ada juga Chevin. Chevin area sell on strength pertama atau area target pertama yang diberikan pada tanggal 28 Maret 2023. Jadi bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit juga. Ini juga UNTR ya, UNTR yang diberikan pada 13 April 2023. Lebih, kalau nggak salah ini bukan, ini tanggal kena kemarin di 13 April, tanggal kenanya. Jadi pas kena itu di kemarin telah mencapai area sell on strength kedua, di mana bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit. Itu persis di area resistennya, kalau diperhatikan baik Bapak Ibu dekat sekali dengan area resistennya. Kemudian juga untuk BBRI yang diberikan pada tanggal 29 Maret 2023 ya waktu itu ya diberikan
telah mencapai area sell on strength pertama atau bahkan sudah melebihi ya daripada area sell on strength pertama yang bisa dipertimbangkan bagi Bapak Ibu untuk area taking profit. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua di mana Pak Andri bertanya tentang saham SRTG, INKP, sama Bumi ya. Kita mulai untuk SRTG terlebih dahulu. Untuk saham SRTG sendiri memang pergerakannya kalau kita lihat memang cukup rapi untuk downtrend-nya ya, atau pergerakan cenderung mengalami pelemahan atau penurunan. Kita melihat sendiri memang pola pengulangan daripada downtrend-nya sudah berulang berkali-kali dan terkonfirmasi masih bisa melanjutkan pelemahan lebih lanjut. Terakhir, kemarin juga terjadinya pelemahan setelah terjadinya pola penembusan pada area trendline bawahnya. Sehingga kalau kita lihat masih ada peluang untuk bergerak cenderung melemah ya. Melemah mungkin ke level area, kalau kita tarik Fibonacci, dari sini ke sini, kemudian kita aktifkan yang 1618 saja, ataupun 1272. Ya. Jadi masih ada kemungkinan dia ke area Fibonacci 1272 di level Rp800, di mana kalau kita lihat sendiri ini juga merupakan dekat area support historisnya. Ada kemungkinan dia ke level area 1800 mengikuti daripada peluang pelemahannya ya. Melanjutkan daripada peluang pelemahannya. Kemudian kita lebih ganti dulu. Ya, ini lebih biasanya kita pakai. Oke. Kemudian kita lanjutkan juga kenapa dengan pertanyaan berikutnya yaitu tentang saham INKP ya. INKP. Oke. Untuk saham INKP sendiri kita lihat secara teknikal memang adanya rebound ya. Kalau kita lihat semenjak dia menyentuh area support di level sini persis. Support terdahulu ya, kalau bisa dilihat dengan jelas. Level sini, sini lah, kelihatan kan? Level sini tuh. Persis, dia kemudian menguat. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah level support yang ada di situ tadi. Jika level support ini menjadi area penahanan terus-menerus dan belum akan tertembus di level 6775, dan adanya dia masih ada peluang penguatan ya, peluang penguatan lanjutkan bisa ke level area 7750 ataupun bisa ke area berikutnya lagi ke level dekat 8050. Kemudian kita juga akan bahas ke berikutnya lagi yaitu tentang saham berikutnya, ada saham Bumi. Untuk saham Bumi ini kalau kita lihat sudah mengikuti daripada itu ya semenjak kena 140 ya, 140 level resistennya untuk sekarang. Dia kemudian langsung mengalami pelemahan, itu pernah kasih target 140 persis. Di sana dia mengalami pelemahan lebih lanjut, diikuti dengan pelemahan di sekitar area EMA 90-nya, dan stokastik pun juga mengarah ke bawah, mengkonfirmasi adanya peluang dia melanjutkan pelemahannya. Dan melihat pergerakan yang seperti ini, dan juga menembus support yang ada di level 124 ya, beberapa waktu lalu, sekitar 2 hari lalu, itu ada peluang dia mengalami pelemahan ke level area 117. Kemudian kalau misalnya nembus lah, nanti misalnya worst case scenario nembus di level 117, dia ada kemungkinan dia melemah sampai ke level mungkin bisa
worst case scenario-nya kayak support berikutnya ya di 100 rupiah. Ini karena trennya juga kelihatannya mau transisi ngarah ke bearish. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya. Kalau masalah cash dividend, kita yang total dapat kalau megang sampai jam dead ya. Itu kalau pertanyaan dari Pak Aris Sasmito. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan daripada Ibu Bisbar Lois, bertanya tentang BMRI ASI Antam. Kita mulai dengan terlebih dahulu yang satu rekomendasi pada hari ini. Nah, ini persis ya. Untuk BMRI, kita asumsikan dia nantinya dan belum kemarin mengindikasi adanya mungkin peluang dia melanjutkan penguatan. Kita lihat ada koalisi pergerakan di atas garis warna biru atau yang menunjukkan bahwa tren bergerak dalam ini mengindikasikan dia ada setidaknya melanjutkan penguatan ke resisten terdekat level 5.300 ataupun dekat area KO-nya ke area 5.400. Lalu kita akan lanjutkan ke ada SRTG. SRTG kasih lihat, cuma kalau mau kasih tadi boleh. SRTG cenderung peluangnya bergerak melemah. Jadi kalau kita lihat daripada trennya dan penahanan pada area sini persis ya, area resisten di level 2.080 rupiah sebagai area resisten sekarang yang dekat area garis warna kuning. Dia dan mus trend line bawah. Indikasikan dia ada peluang melanjutkan pelemahan ke level area 800. Lalu kita juga akan bahas tentang saham. Ada BMRI lagi, tadi udah peluangnya cenderung mulai penguatan. Saham ASI, Antam, dan kalau kita lihat saham ASI dulu, saham ASI udah waktu itu, sebentar kita bersihkan dulu, sudah sesuai dengan yang tadi kita sampaikan ya, sudah sampai daripada area target keduanya, bisa dibuka sebagai area sell strength. Kalau kita lihat sebenarnya dari pergerakannya yang masih tertahan di area trend line bawah, ataupun di sini bullish trend line-nya, sebenarnya masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Dan kemarin juga diikuti dengan adanya penembusan pada area klasik resisten di level 6.275 rupiah, tapi ini kembali lagi ke 650. Jika nanti dilanjutkan dengan penguatan di atas daripada 6.300 rupiah ya, itu ada peluang mungkin melanjutkan penguatannya kembali dengan asumsi dia tetap tertahan di trend lainnya, terutama yang di area sini yang dijadikan area support. Lanjutkan penguatannya mungkin bisa lanjut ke level area sini ya, dekat 6.625 rupiah. Kalau lihat daripada pergerakan seperti ini yang masih bergerak dalam trend bullish, dan juga kalau kita lihat volumenya juga cukup spike dibandingkan beberapa waktu lalu. Lalu kita lanjutkan dengan saham Antam dan MDKA. Untuk saham Antam sendiri memang tertahan di area dynamic support-nya di level area 2.000 rupiah. Jika nantinya dia memang ini merupakan area support yang jadi penahanan dan tidak tertembus, ya kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatannya ke level area dekat-dekat sini ya, di level 2.180 ataupun ke area selanjutnya di resisten 2.200 rupiah. Lalu kita juga akan bahas saham MDKA. Untuk saham MDK sendiri, kalau kita perhatikan baik-baik, memang dari segi pergerakan ini masih bergerak dalam tren yang cenderung sideways dengan adanya memang formnya cukup tinggi di support yang sini, dia bentuk support baru. Sebentar kita tandain support yang sini ya, di level 3.770 rupiah, di mana kalau kita lihat memang semenjak terbentuknya 3.770 cenderung mengalami penguatan dan sempat tutup gap-nya di level closingan, begitu kemarin tutup gap kemudian menguat di level 4.020 ya, tutup gap kemudian menguat, kelihatannya ada peluang dia
Mungkin selamat graf di atas support yang ini. 3770, peluang dia bergerak kuat bisa ke level 4240 sampai 4250 rupiah. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan dari Ibu Hartati bertanya tentang saham BBRI perbankan lah intinya perbankan. Ini perbankan ada BBRI, BBNI, BCA. BBRI itu dikit lagi nyampe bahkan area target 2-nya ya di sini 4960 dan mau sampai juga. Dan kalau bicara tentang trennya, kalau dilihat dari gambar juga tidak jelas bahwa udah ngelewatin trenan atas, diikuti juga dengan tempat penemuan pada ya, di level 2019 dengan gerakan seperti ini, dengan si juga dia bertahan atas area yang ini dia level dari 1050 ataupun 50 rupiah. Nah, ini jadi menarik kalau misalnya benar dari area ini ya, dari area itu sebentar short di 1005. Lalu kita juga bahas sampainya yang BA ya. Kalau tentang BBN harga cenderung bergerak dalam tren juga dengan rupiah ada peluang kemungkinan kalau penguatannya saat itu dulu ya di level rupiah dan jika dilanjutkan dengan di atas peluang menekan level ya sini terdekat 9.775. Kemudian kita juga bahas ke berikut ini saham BCA kemudian target ini ya. Nah, itu ketemu sempat kenal kita temukan kasusnya di Maret kemungkinan lanjutkan target buahnya ya 75 sebagai yang di ya. Pas 887 sorry 887 sana akan 870 800 bisa jadi pun dekat-dekat ini merupakan area blok di 9 ya. Untuk kita juga akan bahas draw bahasa draw akan tadi juga baru draw masih kayak juga terus usahakan lah ya ini pattern sebelum wedge tandanya pelemahan
Kemudian ada resisten juga di level 3.120, jadi penahanan juga kalau kita lihat di garis biru menunjukkan dia masih potensi bergerak dalam trend bearish. Peluangnya bisa lanjut melemah ke level sini 2.810. Kalau melemahnya lebih lanjut lagi, support berikutnya di level 2670. Lalu ada saham Antam Asih baru bahas, langsung kita lanjutkan ke saham berikutnya lagi, yaitu saham Bumi sama, oh Asih ini juga sama, Bumi mungkin kita bisa refresh karena udah 3 yang lalu ya, 3 saham yang lalu. Saham Bumi sama seperti tadi. Dan kalau kita lihat trennya sendiri ya, trennya tuh udah jelas banget kalau trennya ini bearish. Dengan pergerakan di bawah garis biru, dan stokastik juga mendukung mengarah ke bawah pada area netralnya, mengindikasikan adanya peluang dia mengalami pelemahan. Kalau kita tadi bilang, dengan penembusan pada area support yang di sini, kita mungkin kita tarik gambar garis horizontal, biar lebih jelas yang warna merah ya. Jadi 127 ya, tembus 127, kemudian langsung melemah. Semenjak itu penguatan juga terbatas, tertahan di garis warna biru, mengindikasikan dia masih bisa melakukan pelemahan ya ke support berikutnya terdekat di 117 ataupun bahkan dengan penembusan pada area 117 selanjut ke level 100 rupiah worst case scenario. Lalu kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi, yaitu saham tadi ASI ini udah dibahas, Bumi juga kita bahas ulang. Lalu kita juga ada pertanyaan terkait dengan saham Tekim, Excel, Java, sama LSIP ya. Oke, kita mulai dengan saham Tekim terlebih dahulu. Saham Tekim, kalau kita lihat sama seperti NKP, dia ada sempat rebound juga ya di area support yang cukup kuat ya di level area. Kita lihat sebagai yang jadi area pembatasan risiko di level 6.300 rupiah, di mana selama dia bertahan di 63, ini kelihatannya masih ada peluang untuk menguat. Peluang penguatan mungkin bisa ke area sini. Kalau kita lihat bukan ada support terdahulu yang di area sini ya, persis di level 6675 ataupun ke level area dekat 50 rupiah. Jadi itu bisa diperhatikan dengan kalau kita stokastik bentuk golden, nggak ada peluang mengalami rebound terlebih dahulu atau penguatan sementara ke level area 6675 ataupun 6750. Ini maksudnya penguatan sementara karena kalau kita lihat trennya masih bearish. Kemudian kita bahas saham Excel, Java, sama LSIP. Excel. Nah, oke, kalau Excel kita bisa jelaskan lihat dengan penembusan area support yang beruntun kalau kita lihat ya. Dari sini, garis warna merah pertama, garis warna merah kedua, garis warna merah ketiga, garis warna merah keempat, konfirmasi pelemahan area historis kuat level sini ya. Cenderung melemah kali ini taji tinggi rendah, bisa penguatan kalau sorry ke area 168 di level 1730 rupiah. Tren terus menambah area support ya. Kemudian kita lagi saham Java dan Alsip.
dulu. Nah, ini juga ya dari kan ini kan tren dia coba tren, kemudian ternyata adalah bearish continue dan pattern kemudian tembus bawah kan dengan sisi melemah, stokastik juga ke bawah. Kita lihat pada gerakan Java dan melihat seperti ini, potensi bergerak bisa menyebabkan area 9,5 dan pergerakan sekitar di bawah atas ya, kalau atau ini bahwa dia masih kelemahannya kalau terjadi 75. Lalu juga akan ke Persib ya, belum bahas juga, tanya Bapak Sanjaya ya. Oke, sebenarnya kayak gitu, mulai penguatan lainnya, kemudian dengan kelemahan pada resistensi. Nah, ini kan di masih belum bergerak, dan kalau kita lihat bergerak ketukan pola akhir bahwa ini bentuk bentar, ini tarik ini. Oke, ya cenderung bergerak, kemudian ada tes turun lagi, peluangnya cenderung melemah ke level 97 di depannya. Pergerakannya sama tertahan di bawah resisten 120 rupiah. Kemudian kita lihat juga ke BEE ya. BEE pertanyaan Ibu Anissa. BEE. Oke, untuk ini cenderung mengalami kemarin. Kita lihat ini juga 2 hari ada resistennya di penahan lalu bulan 11 September belum tembus, nggak saat ini atau tembus, kalau gerakannya cenderung potensi kuat, pergerakannya mungkin bisa mengalami penguatan resisten Rp50 atau berikut di level 1065 ya. Oke, dengan ini juga jangan lupa support itu yang perlu diperhatikan ada di level sini, di level Rp99. Kemudian kita juga akan bahas
Saham berikutnya lagi yaitu saham MLIA sama AMFG. Pertanyaan dari Ibu R.A. Sunarjo. Kita mulai dengan saham MLIA dulu. Oke, ini yang cerita itu ya penekanan target pertama. Resisten, resisten dulu supaya lebih fokus sama tang yang terjadi sekarang. Kalau lihat trennya, ini jelas trennya. Kalau lihat juga chartnya juga udah mulai flattening ya. Kalau daripada EMA-nya, menunjukkan trennya bisa sideways. Kemudian ini juga ada support yang udah sempat tertembus, jadi perlu diwaspadai. Apalagi dengan konfirmasi penembusan pada area low yang ada di sini, di level Rp500, kalau Rp492, Rp492 ini bila tertembus, ada peluang dia mengalami pelemahan lebih lanjut, bisa jadi ke level area sini, merubah trennya dari tadinya sideways jadi bearish, bisa ke 464, ataupun bisa bergerak lebih lemah lagi ke level area 440. Jadi ini boleh diwaspadai terlebih dahulu daripada peluang dia mengalami pelemahan, apalagi ini daripada fase, kalau kita lihat kayaknya fase distribusi deh yang mau diubah jadi fase markdown. Nah, kemudian kita juga bahas saham Cimori Auto dan BBCA ya. Mungkin kita bahas dari Cimori dulu. Cimori waktu itu sempat kena daripada area target keduanya, itu di level sekitar 4840 ya, tapi diikuti dengan langsung candle inside bar. Kalau kita sekarang inside bar, dan kalau lihat seperti ini, kita remove dulu gambarnya supaya lebih fokus. Remove drawing, klik kanan aja kalau misalnya review. Kemudian kita gambar, kenaikan itu mulai korektif ya. Jadi kemungkinan ya, kalau lihat daripada letak dia berhentinya, yang persis di area tempat double top kecil yang terbentuk, ini ada peluang dia mungkin untuk mengalami koreksi dulu ke level area 4080 ataupun ke area dekat-dekat ya level 4060. Kemudian kita juga mau bagi tentang oh ya auto sama lihat sama auto ya sama sendiri ini di atasnya, dan sebenarnya ya itu rekomendasi bahkan ini itu satunya ya, kalau kita lihat bisa jadi tapi kalau lagi penembusan jika nantinya gerakannya akan melewati area 1785, itu ada kemungkinan mungkin penguatan level 1900 ataupun area dekat-dekat 1900. Itu yang saya lihat dengan tren kondisi gerakan auto. Dan dulu lalu kita lagi ke pertanyaan saham BCA. Oh, ini BCA tadi sampai ada strike kedua. Yang ini juga ada itu udah pernah ya di 75 gitu. Ini kemungkinan kalau kayak gini udah pada
ribu, ada kemungkinan mungkin balik swing low, melemah dikit ke level 87, ada kemungkinan kalau kita lihat closingan aja, kalau ya 890 itu bakal lebih menarik. Jadi ada peluang dan penguatan atau Rp19 bahkan. Dan juga saham Indo ya, hanya ada Marlin si ini dihapus. Kambo perlu dibuat adalah kalau dia area ini yang di 100 atau kalau dia seperti lagi tidak pada tidak area yang dibuat 700 ya. Nah, kalau dia peluangnya bahkan bergerak ke bawah dengan nanti untuk pola bearish yang menunjukkannya bisa melemah. Perlu watch baik-baik di bawah sebagai area yang atau bertahan itu atau enggak, dan dari cross pasti kemungkinan bisa bertahan dan mungkin berpeluang untuk kan ke level 8 ataupun kayak di atas 5 ya. Lalu kita bahas dari Bapak Julius, yaitu NISP, SMGA, dan RMKI. Jadi kalau NISP ya, gerakan sekali kemarin ada persetujuan baik ya, ya. Terus juga itu menarik, cukup rekomendasi cuma ya saya 760 ya, karena kita melebihi dan kalau akan melewati daripada ini kita enggak bahkan bentuk pola pilihnya polanya sensitif dan impulsif, jangan lebih kejar resisten berikutnya one impulsif resisten itu area sini dari sisi 8 kalau resisten nanti koreksi ya, koreksi baik misalnya area sini mantul lagi resisten kuat selanjutnya level 30
Lihat, oke, iya, dividen juga. Akan bahas saham R, NSP, sama SMGR. Stokastik sih nggak jelas, dan ini lihat penahanan kuat kayak P dan Tekin kayak gitu tadi deh. Penahanan pada area 5850 ini mengindikasikan dengan call dan cross yang terbentuk, ada peluang dia mungkin melanjutkan penguatannya ke level area terdekat resisten di 6350 ataupun ke area berikutnya lagi di level 6475 dengan asumsi dia masih bisa bertahan di level area support 5850. Lalu ada saham RMKE. Tadi move drawing dulu. Oke, untuk RMKE kita lihat ya secara trend bearish dan closing, bukan closing sih, ini opening ya. Opening hari ini itu cenderung melemah dibandingkan closing kemarin. Dan kalau kita lihat juga ada potensi penahanan pada area sini ya. Kita gambar dulu. Area 805 sampai 820 sehingga adanya peluang dia bergerak melemah lebih lanjut ya ke level area support terdekat di level 760 rupiah cenderung, karena trennya kalau kita lihat trennya cenderung bearish sih. Lalu kita juga akan bahas tentang saham Cevin. Tadi kita udah bahas udah kena area target pertama ya. Kalau mau dibahas lagi boleh, Cevin, Wika, sama PTPP. Dan ternyata nyentuh area target keduanya juga. Kalau kita lihat ya, ini waktu sesuai dengan area trendline yang jadi area penahanan. Sampai area target keduanya ternyata melebihi daripada area target pertama. Jadi sebenarnya area sell strength sebenarnya, atau area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Dan kalau lihat dari trennya yang masih bullish, resisten selanjutnya ada di level 378. Supportnya itu ada di level 334 rupiah ya, untuk sekarang. Lalu kita juga akan bahas saham Wika sama PTPP. Wika, oke, memang ada rebound dia. Bearishnya sangat di jangka panjang banget. Hmm, itu area rebound ya. Kelihatannya kalaupun menguat ya dengan tren seperti ini yang masih bearish, penguatannya kelihatannya terbatas ke level area sini ya, 535 ataupun ke area ini di level 140 rupiah. Perhatikan kalau penguatan yang level 46 tebal TTP juga pergerakan kuat ini untuk yang di sini nggak ada apa, dia muat aja ini muat dia ya 11 April kita bisa bilang 25 sebagai area ya. Kalau nembus area yang di 105 atau 10 mungkin melanjutkan level 563 atau ke area di level 60 untuk dari IDA itu ada link
Anda bisa di film sekuritas itu kita di bagian bawahnya di saja call yang hari ini dibagi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang panel F dibahas pertanyaan Bung Dian. Oh, ini panel beda kok. Oke, untuk PNLF sendiri, nah trennya sendiri, trennya kayak dulu yang penguatan karena cenderung bearish dengan resisten sekarang ada saham di bawah sekitarnya potensinya masih cenderung melemah, bisa melemah atau ya ada 300 lalu kita juga akan ada yang lagi cek saham intensitas. Saham intensif lihat gerakan di area resisten 1060 ya, dengan akan seperti ini cenderungnya ada bergerak melemah dan bearish masih cukup tahan baik di level 3 karena merah bisa menjadi melanjutkan pelemahannya ke 10 rupiah. Nah, melihat bisa di ada yang mau lihat bisa di aplikasi website ataupun tidak tetap bisa harus di website di juga lagi ada untuk website sedang kebetulan di Bapak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di Bapak saham BJB sama Red. Saham BB sendiri tren ini
penguatan masih akan di sekitar area sini 125 atau ketahan dekat area sekarang untuk itu level keretanya masih akan berputar nanti ada konfirmasi pacaran beda sekitar ada 1.000 dari gambar set ada penembusan level area atau tidak konfirmasi dia udah nanti area paling wedge ya belum ya ditunggu dia lanjut ke BJB sama Medco. Ini BJBF, kalau BJB sendiri, ya ini kan targetnya BJBF tender sideways sampai banget ini dari 20 Januari sekarang sideways kemungkinan ada sini kalau 10 sampai 142 masih akan jadi pada area putar bawah area tersebut dan ini untuk potensi pergerakan bagi ke depannya. Kita lagi dengan kalau lihat itu bahkan daripada white atau minyak mentah di bawah kemungkinan masih bisa penguatannya ke level 1.5 ataupun ke area 1.230 sesuai daripada rekomendasi yang pernah diberikan, apalagi selama dia masih bergerak di atas daripada area support yang di 6865 ya. Jadi sesuai Medco itu kan diberikan berapa waktu lalu menguat ya sampai sini. Lalu kita juga akan bahas saham BBNI sebagai penutupan, datanya dari Bapak Peta. Oke. BBNI sebenarnya ada peluangnya cenderung menutup gap dengan asumsi dia masih tertahan di area support yang di sini Rp9.000 ataupun ke 8.875. Ini sebenarnya kalau nembus resistennya itu menjadi menarik ya, nembus resisten di level 9450 ataupun sampai ke 9475 ya. Dan kemungkinan baru ada peluang bergerak menguat kembali, mungkin bisa dekat-dekat ya, kalau ke level area Rp9.700, yang bisa nyentuh area tersebut, ataupun potensi penguatan ke level area resisten berikutnya di level Rp9.800. Pertanyaan dari Bapak Eta. Oke, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dan antusiasmenya untuk tetap mengikuti daripada kegiatan webinar yang diadakan oleh pihak Philips Sekuritas Indonesia. Saya dari pihak Philips Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan sampai bertemu di webinar berikutnya yang kami adakan juga setiap jam
8.30 sampai jam 9.30 pagi.